seri diskusi yang biasa diselenggarakan oleh Forum Dosen Unhas bersama Tribun. Kali ini kita akan membahas suatu isu, tidak hanya isu tapi sebuah kejadian yang luar biasa di mana terjadi serang militer antara Iran dan Israel. Dan hari ini acara ini diinisiasi oleh beberapa ormas, diantaranya ISMI, KAHMI, dan juga Forum Dosen dan juga tentu saja Tribun Timur. Baik, pertama-tama saya mengucapkan salam kepada pemirsa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa Tribuners yang bergabung di Zoom meeting dan juga menyaksikan langsung lewat channel YouTube dan Facebook resmi dari Tribun Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa panjatkan atas segala rahmat, karunia, hidayahnya sehingga kita bisa bertemu baik secara virtual maupun offline di studio Tribun hari ini. Insya Allah pertemuan ini kita akan membahas satu isu kejadian yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dan acara ini kita akan beberapa agenda, diantaranya akan pertama ada pengantar dari Kemenlu dan juga dari Kedutaan Republik Islam Iran, dan setelah itu ada sambutan dari Ketua ICMI Sulsel dan juga Ketua KAHMI, dan selanjutnya presentasi dari pemateri. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Saya persilahkan ke yang ke Kemenlu atau yang mewakili Dr. Muhammad Anis Mata. Dipersilahkan. Waktunya paling lama 7 menit. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Aris Munandar PhD, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia oleh Sulawesi Selatan, His Excellency Ambassador Muhammad Borujerdi, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Indonesia, and His Deputy, Mr. Muhyi Muradi. Yang saya hormati juga narasumber Profesor Basri Hasanuddin, Duta Besar RI untuk Iran, periode 2003-2006. Yang saya hormati Profesor Widhi Krisnandi, selaku Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Dewan Pakar RPP ISMI. Profesor Dr. Barsihan Nur, pengamat politik Timur Tengah, dan Dr. Adi Suryadi Chula, pengurus ISMI se-Indonesia, akademisi, mahasiswa, cendekiawan Muslim, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini baik secara fisik maupun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kita dapat berkumpul pada forum ini membahas mengenai isu yang sangat krusial dan timely saat ini dengan tema perspektif dunia Islam terhadap konflik Iran-Israel. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatnabil Ahmad Mulahela. Saya adalah Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dari Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu. Saya menyampaikan statement ini mewakili Bapak Wakil Menteri Luar Negeri yang berhalangan hadir secara langsung karena ada satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan forum ini. Bapak Ibu sekalian, konflik Iran dan Israel saat ini memasuki fase yang cukup unik, terutama pada
kita melihat bahwa sejak 13 Juni lalu Iran menyerang fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow dalam operasi Rising Lion, dan kita lihat juga balasan Iran dengan peluncuran rudal dan drone ke Israel yang meningkatkan ketegangan setelah banyak dampak dari konflik di antara kedua negara ini. Kemudian pada tanggal 22 Juni, puncaknya ketika Amerika Serikat dan Israel juga menyerang 3 fasilitas nuklir Iran melalui operasi Midnight Hammer yang menyebabkan kerusakan signifikan. Dan kita tahu bahwa respons dari Iran dengan rencana termasuk menyerang pangkalan AS di Qatar dan penutupan Selat Hormuz. Meskipun saat ini gencatan senjata antara kedua pihak telah disepakati, namun kita semua tidak ada yang bisa menjamin kepastiannya bahwa ini akan berhenti secara total. Kita sendiri melihat bahwa dampak dari penutupan Selat Hormuz ini bisa berpengaruh pada geopolitik dan geoekonomi yang sudah mulai terasa. Baik Indonesia maupun negara-negara lain sudah memperhitungkan apa kira-kira dampak dari krisis yang akan muncul apabila Selat Hormuz ini jadi ditutup. Krisis energi global misalnya, dan juga perdagangan minyak dunia pasti akan terdampak. Dan ini bisa mempengaruhi inflasi, perkapalan, biaya logistik, premi asuransi, dan sebagainya. Negara-negara yang memiliki tergantungan cukup besar terhadap impor energi seperti Jepang, India, Eropa, bahkan Indonesia juga dapat mengalami krisis energi. Dan jika lihat dari konflik ini yang meluas di kawasan, kita juga harus mengantisipasi dampak lain yang lebih luas, misalnya dari lonjakan harga BBM, kemudian tekanan inflasi, dan sebagainya. Saat ini tentu sulit untuk memprediksi secara pasti skenario yang akan terjadi di konflik antara Iran dan Israel. Dan mungkin saya boleh sedikit mengutip ya dari Economic Intelligence Unit yang baru-baru ini mengeluarkan 3 skenario apa saja kira-kira dampak yang akan mungkin muncul, baik dari segi kemunduran rezim di Iran sendiri, kemudian apa kira-kira implikasinya. Di sini kita lihat bahwa probabilitasnya sebesar berapa persen, kemudian juga dampak bagi sistem di Iran juga, termasuk juga kesoliditas di Iran, sebagaimana kita lihat ada juga kelompok-kelompok yang oposisi, apa saja implikasinya bagi program nuklir Iran. Ini cukup menarik untuk diperhatikan. Kemudian yang terakhir juga ada skenario yang berdampak terhadap proliferasi senjata nuklir misalnya, yang kita lihat apakah ini akan membawa dampak semakin luas atau justru dapat terkontain. Nah, dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Luar Negeri, kita menyikapi konflik ini dengan perhatian yang sangat tinggi, keperhatian yang sangat mendalam, dan Indonesia mengecam keras serangan yang melanggar hukum internasional, bahwa kita juga concern bahwa perang ini, serangan Israel terhadap Iran ini dapat memperburuk ketegangan dan memicu konflik yang lebih luas. Kita mendorong agar semua pihak menahan diri, dan kita selalu mendorong agar semua negara bisa menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara damai. Nah, dalam hal ini dunia Islam memiliki satu kepentingan untuk memiliki kesatuan, penyatuan, dan karena adanya fragmentasi dalam dunia Islam sendiri juga bisa menghambat adanya respons yang efektif. Meskipun dunia Islam ini tidak satu ya, di dalamnya itu banyak sekali warnanya, nuansanya, kepentingannya. Namun Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim yang besar menyerukan adanya kesatuan dunia Islam dalam menghadapi tantangan ini, karena sebetulnya tantangan yang dihadapi ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dari apa yang dihadapi oleh kedua negara tersebut. Mungkin dalam kurang lebih 7 menit kami dari Kementerian Luar Negeri menyambut baik diadakannya kegiatan diskusi publik ini oleh IJMI dengan tema perspektif dunia Islam terhadap konflik Iran-Israel. Dan saya melihat dari tujuan diadakannya acara ini yang tertulis di dalam TOR untuk memberikan pemahaman tentang konflik Iran-Israel yang komprehensif,
kemudian mengkaji dampaknya bagi stabilitas politik ekonomi dan sosial di Timur Tengah dan pengaruhnya bagi Indonesia, dan yang ketiga adalah memberikan ruang dialog konstruktif. Saya harap tujuan-tujuan ini semua bisa tercapai melalui diskusi kita sore ini, dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Wakil Menteri Luar Negeri. Semoga dari diskusi ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Demikian mewakili Kementerian Luar Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kata pengantar dari Kemenlu, sungguh luar biasa. Baik, pemirsa Tribuners, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dari Duta Besar Iran atau yang mewakili. Wa suhanrone ba'demo as muawine savire Saporate Cumhuriyet Islam Iran dar Indonesia Jonobe Ogoye Dr. Mahmud Mehdawi Muradi. Bo ehtarami kamil da'wat mikonim ke shuhandul nehud iroedahat wa waktu shoma cohorda dakike bo tarjome. Bepar mogo. Sedona adalah Bebaksit ogo sedona dori. Sedoit nemiot ogo bepar. The voice is okay? Yeah, Okay, okay. okay. Yeah. Assalamu Yes. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to apologize for my voice. I have a problem for my voice and my throat. And I want to thank you for this time and for participating in this webinar. And I want to start it about that this event that happened in our country. I think that some student and professor participated in this webinar. Distinguished college, ladies and gentlemen, it is an honor to address this forum, and I extended my sincere appreciation to the organizer for convening this timely and principled dialogue. At the moment when our country has just emerged from a period marked by an impulsive violation, the Islamic Republic of Iran has recently endured directly an unlawful treaty unlawful treated to its sovereignty, territorial integrity, and peaceful development, following a wave of military aggression initiated by the Zionist regime and regrettably supported by the United States. These actions, taken in flagrant violation of international law, pose grave risk not only a regional stability, but also to global peace and the principle underpinning the international legal order. For more than 8 decades, the Zionist regime has engaged in systematic aggression, occupation, and expansionism, while persistently violation of fundamental rights of Palestinian people and treating in the territorial integrity of its neighbors. On the 13th June, in a new escalation,
it launched a military assault on Iranian territory, which clearly constituted a breach of Article 2.4 of the United Nations Charter. These attacks targeted not only off-duty military personnel and academic experts, but also civilian infrastructure, including residential, neighbors, hospital, and public utility, flagrantly violating international humanitarian law and raising the alarming risk of radiological contamination. Excuse me. This dangerous course was further compounded when the United States conducted direct strikes on Iran's peaceful safeguard nuclear facility in Isfahan, Natanz, and Fordow, facility that are fully monitored by the International Atomic Energy Agency, IAEA, and operated in complete compliance with the Non-Proliferation Treaty. The targeting of such site by nuclear armed. A nuclear armed power not only violation fundamental norms of international law, but also endangered global nuclear security and undermined decades of non-proliferation diplomacy. In response to this grave provocation, Iran exercised maximum restraint. All defensive measures taken were appropriations, confined strictly to the source of aggression and fully consistent with the inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Crucially, Iran has no altered defensive operations, conditionally open the Zionist regime, halting its incursions into Iranian territory. A recent confrontation highlights a border challenge to the development war, particularly the Islamic war. Today, Iran stands as a frontline defender of the political and moral space of Muslim Ummah. The repercussions of this crisis, whether strategic, economic, or environmental, extend far beyond our borders. They will inevitably affect other countries, including Indonesia, through disrupted market, heightened geopolitical risk, and threat to international legal norms. Of particularly concern is the growing trend of certain power seeking to restrict a peaceful use of nuclear technology by developing nations. If such discriminatory practice are allowed to stand, and they risk setting dangerous precedents that affect all countries striving for energy security and peaceful scientific advancement. These violations of international consensus not only threaten Iran's right, they undermine the very fabric of global cooperations. Indonesia has consistently stood on the right side of history, defending sovereignty, justice, and the
rights of people under occupation. For this legacy, Iran expressed its profound respect and appreciations. Yet we also behave that Indonesia can go further. Iran respectfully expected the government of Indonesia to affirm and defend the inalienable right of all nations, including Iran, to pursue peaceful nuclear and technology under international safeguards, free from threat or coercion. Indonesia's voice is vital in rejecting the normalization of aggression and in opposing the use of military force against sovereign states. As an active member of global forums such as the UN, IAEA, OIC, NAM, ASEAN, D8, and the G20, Indonesia is in a strong position to mobilize international support against unilateralism, double standard, and escalatory policies. Iran hopes that Indonesia will continue to champion a fair, balanced, and inclusive global order, one in which all nations are treated with dignity and equality under law. In conclusion, while the guns may have fallen silent for now, the responsibility before us remaining urgent. This is a pivotal moment, a chance to reaffirm our shared commitment to the rule of law, sovereign equality, and peaceful conflict resolution. Only through principled cooperation, mutual respect, and multilateral engagement can we secure a just and lasting peace for our region and safeguard the credibility of the international system for future generation. Thank you. Darjoy semua besit cun badas in jalase yeki jalase posese posuh ke mungkin ke semua itu ni jawab bidik ke soal as mardume Indonesia dan Oke, dan saya kira untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua ICMI pertama Profesor Aris Munandar. Saya persilahkan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, yang mulia Duta Besar Republik Iran, yang mewakili Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan yang mulia mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Iran, Bapak Profesor Dr. Basri Hasanuddin, juga Prof. Yudi Krisnandi sebagai Wakil Majelis Pengurus Pusat ICMI juga, yang sudah sering juga berdiskusi di room-room Zoom kita, dan juga penanggap kami dari ICMI Sulawesi Selatan juga Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel dan sekaligus Ketua Forum Dosen Bapak Dr. Adi Suryadi Cula, dan tentu saja dengan seluruh hadirin yang ada di Zoom, juga pada sahabat saya Ketua Majelis Kahmi Kota Makassar Prof. Dr. Andi Pangeran Munta, dan tentu keluarga besar Tribun Timur dan Tribuner semua yang saya hormati. Nah, pertama-tama ini kita bersyukur karena ini adalah bagian dari salah satu program kerja ICMI dalam rangka juga membangun perspektif bersama di dalam terhadap peristiwa-peristiwa yang menyita perhatian umat.
dan salah satunya tentu adalah konflik antara Iran dan Israel. Nah, kita ingin dari diskusi ini bisa melahirkan pandangan-pandangan, tidak harus kesepakatan, ya, tapi pemahaman terhadap perspektif apa yang mungkin terjadi di balik konflik ini. Misalnya contoh bahwa diskusi ini dibangun dari sebenarnya berakar dari konflik Israel dan Palestina, yang tentu kalau itu kita tidak meragukan bahwa pandangan umat itu akan sangat pro terhadap Palestina dan mengutuk agresi Israel dengan alasan apapun terhadap itu. Itu satu. Nah, namun dengan pergeseran konflik Iran-Israel ini bisa saja menimbulkan beberapa perspektif. Satu yang pro bahwa Iran ini sebenarnya mewakili kepentingan umat juga yang gelisah bahwa dari semua negara-negara di Timur Tengah tidak ada yang berani untuk bisa bersikap terhadap Israel. Dan Iran ini menjadi tempat kita di mana dirasakan itu mewakili kegelisahan itu, dan itu sebabnya banyak di antara umat di dunia ini setuju. Nah, meski begitu juga tentu ada juga pemikiran yang berbeda, yang tentu melihatnya dalam banyak kacamata perspektif, bahwa salah satunya misalnya bahwa konflik ini bisa saja berujung pada gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan tentu saja dunia, termasuk gangguan terhadap Indonesia. Kita sudah menyaksikan bahwa beberapa pelajar-pelajar Indonesia ya sudah harus dipulangkan dari negara mereka menuntut ilmu, dan ini menjadi catatan yang juga salah satu ya yang menjadi dampak. Tentu juga banyak pandangan-pandangan lain, bahkan banyak juga yang abstain terhadap peristiwa-peristiwa ini. Namun sekali lagi bahwa satu hal pemihakan kita adalah bahwa kita ingin agar umat Islam itu berdamai. Ya, itu satu hal yang mungkin tidak bisa kita ingkari, bahwa berdamai bersatu itu adalah sesuatu yang penting. Dan Palestina yang selama ini merasakan dampak yang paling dahsyat dari agresi Israel itu akan segera merdeka dan juga menemukan jati diri sebagaimana juga bangsa-bangsa lain di kawasan Timur Tengah yang merdeka, dan karena itu juga dia bisa hidup dengan tenang, sebagaimana juga umat-umat Islam yang lain juga bisa hidup dengan tenang. Inilah kira-kira, dan terima kasih karena itu para narasumber, termasuk Dinda moderator yang luar biasa banyak mempertemukan, mengundang dan membantu kita untuk mendatangkan para narasumber yang sungguh sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga pada Tribun Timur yang selalu setia bersama dengan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dan pemirsa Tribuners, langsung saja persilahkan majelis kami, Profesor Andi Pangeran Munta, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kementerian dari Luar Negeri, Bapak yang mewakili Kantor Kedutaan Besar Iran yang ada di Indonesia, Prof. Yudi, Prof. Basri, mantan Dubes di Iran, Prof. Aris Munandar dari ICMI, saya mewakili KHMI Kota Makassar. Saya ditemani Dr. Rijal Idrus, yang kebetulan menjadi Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri di KHMI Makassar. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita ingin mendiskusikan satu hal yang sangat penting sekali, kaitan dengan peristiwa-peristiwa besar baru-baru ini terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik antara Iran dan Israel yang mempengaruhi juga beberapa negara kawasan. Harapan kami dari KHMI Kota Makassar ya merujuk pada negara Indonesia yang mempunyai tujuan, terutama di alinea keempat paling akhir itu, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, apa yang menjadi kata kunci di sini adalah bahwa Indonesia ini punya juga tanggung jawab ya untuk ikut bagaimana menjaga ketertiban dunia dengan cara ya menggunakan berbagai kemampuannya melalui diplomasi, melalui duta besarnya dan sebagainya. Tapi menurut kami dari KHMI Kota Makassar ini, ya mestinya memang ini dari pihak dunia Islam mempunyai tanggung jawab atau kewajiban moral ya, karena ada
ada syariat itu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, mestinya ini digali untuk memberikan gagasan-gagasan sehingga bisa menjadi kontribusi bagi perdamaian di dunia. Yang paling terakhir lagi ingin saya sampaikan dan menjadi harapan kami dari Kahmi Kota Makassar terutama ini, yaitu saya lihat kunci dari ketertiban keamanan dunia itu dimulai atau starting point-nya dengan keadilan. Ya, kalau keadilan tidak diwujudkan itu sulit diwujudkan ketertiban, sulit diwujudkan keamanan karena pasti menimbulkan kekecewaan. Jadi kalau dunia ini ditata dengan gagasan-gagasan keadilan, insya Allah itu ya akan berdampak positif pada ketertiban, keamanan dan seterusnya. Selama keadilan ini tidak dikemas dengan berbagai pihak menjadi paradigma dunia, ya sulit itu namanya tertib. Oleh karena itu barangkali melalui diskusi sore hari ini, ya mungkin ada gagasan-gagasan cerdas dari para narasumber, bagaimana menggagas konsep yang mungkin ya rahmatan lil alamin ini, ya keadilan itu bisa diterapkan ya. Kan kekacauan yang ada di Timur Tengah ini karena ada yang tidak berlaku adil ya. Ada negara diberi kebebasan untuk memproduksi nuklir tapi ada yang tidak ya. Nah, sehingga ya menimbulkan ketidakseimbangan, terjadilah asimetri ya antara Iran dengan Israel ya. Saya kira kalau keadilan ini sudah menjadi paradigma pada pemimpin dunia, itu merupakan arah baru untuk mewujudkan ketertiban dunia ya, keamanan dunia dan seterusnya. Itu harapan kami dari Kahmi Makassar, mudah-mudahan akan melahirkan gagasan yang bisa memberi dampak ya kepada ketertiban dunia, keamanan dunia dan terutama keadilan dunia itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof atas pengantarnya. Dan pemirsa Tribuners, kita tiba pada acara agenda utama kita, mendengarkan pemaparan dari narasumber yang tentu saja secara akademik dan pengalaman tidak diragukan lagi dalam isu ini. Dan saya akan mempersilahkan pertama kali kepada Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin MA. Beliau duta besar Iran, pernah di sana, dan juga mantan rektor Unhas. Oleh karena itu dari pengalaman beliau tentu saja ada banyak hal yang saya kira tidak ada di buku-buku, di pengalaman beliau ketika menjadi dubes dan juga bagaimana berinteraksi para diplomat di sana. Tentu kita sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan tersebut. Dan bagaimanakah sebenarnya Iran ini, apakah betul-betul dia ingin menciptakan bom atom untuk perang atau untuk kebutuhan energi atau kebutuhan kepentingan kemanusiaan. Jadi saya kira masyarakat sangat menunggu itu Prof, karena Prof pernah di Iran, bagaimana Iran sebetulnya dan bagaimana para diplomat sebetulnya, karena kita tahu negara-negara Arab ini sebetulnya kita sangat harapkan, tapi nyatanya aksi negara Arab ini tidak ada. Nah, secara pengalaman bagaimana Prof? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwwata billah. Saya senang dan berbahagia sekali sore hari ini dapat terlibat dalam pembicaraan tentang Islam, tentang Iran ya. Sebuah negeri di planet bumi ini yang sangat saya kagumi dan hormati. Karena pernah hadir di sana, berinteraksi dengan mereka, dan saya mendapat kesan yang sangat bagus tentang Iran itu. Karena itu kalau kita balik ke sejarah itu, kita perlu tahu memang siapa itu Iran, apa itu Iran ya. Iran itu termasuk salah satu dari 3 negara pemegang peradaban tertua di dunia. Sesudah Romawi, Yunani, ada Persia. Persia ini memang luar biasa peradaban di sana itu ya.
Saya selama 3 tahun di sana tiap pernah saya baca cerita tentang perkosaan, tentang pencurian di surat-surat kabar ya. Tenang sekali ya. Saya keliling dataran Iran itu tanpa pengawalan ya. Damai sekali, rakyatnya bagus, sangat bersahabat. Dan karena itu saya sangat berbahagia bisa ditugaskan di sana oleh pemerintah Indonesia sebagai duta besar ya. Pada saat-saat Iran baru saja berhenti dari perang 8 tahun dengan Irak. Iran tidak bikin apa-apa tapi diserbu, diperangi oleh Irak ya. Selama 8 tahun ya. Dihancurkan sebagai tempat di Iran itu, waktu itu hancur ya. Karena dan itu tentu saja banyak negara yang senang itu, ada yang bisa mengganggu Iran ya. Kita tidak tahu, tidak perlu sebut itu ya. Tapi banyak negara itu di dunia yang memang ingin Iran itu celaka ya. Tapi karena keteguhan dari bangsa itu maka segalanya itu bisa diatasi ya. Jadi tahun 1935 ketika Iran dibawa Shah Iran, tentu saja dibawa pengaruh Amerika Serikat. Mereka sepakat untuk mengubah nama Persia itu wilayah yang sebelumnya menjadi Iran. Persia dulu ya. Kenapa mereka rubah itu? Ya karena mereka ingin memperlihatkan dirinya bahwa mereka adalah negara Muslim non Arab ya. Negara Muslim besar, yang paling besar di sana sekarang ini yang non Arab. Mereka rubah itu Persia jadi Iran. Iran itu dalam bahasa Iran itu artinya noble dan brave ya, berani ya. Jadi unggul dan pemberani ya. Iran itu bangsa yang unggul dan pemberani. Itulah. Maka ketika terjadi perang itu saya sadar bahwa dia buktikan ini betul-betul dia sungguh pemberani. Jadi itu kejadian unggul dan pemberani. The land of Aryans ya. Artinya itu Iran. Iran the land of Aryans. Aryans itu bangsa Arya. Arya, Indo-Eropa, Jerman yang nomaden itu dari melalui Bukit Kaukasus, kemudian mereka menetap di Iran itu. Itu yang sekarang jadi bangsa Persia itu. Ya mereka bangga dengan asal usulnya itu, Arya, bangsa Arya. Jadi Iran itu berarti the land of Aryans ya. Cerita bomnya program nuklirnya bagaimana? Iya, dan sebentar dulu ya, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya jadi seketika Iran itu dibawa Shah Iran, mereka sudah bercita-cita waktu itu menjadi bangsa yang kuat di dunia. Shah Iran itu termasuk ya. Dan suatu ketika bisa menjadi kekuatan kawasan begitu ya. Iran begitu, jadi karena itu Shah mulai memikirkan masalah dalam negeri, kekuatan Iran itu. Maka dia dengan bekerja sama dengan Amerika berhasil mendirikan satu reaktor atom di Bushehr. Di Bushehr satu tempat di Iran itu. Di situ mulai reaktor kecil ya. Kemudian selanjutnya akan diperbesar ya. Tapi ketika terjadi revolusi ini, Shah ini tidak terlalu disenangi oleh rakyatnya karena sangat represif ya. Represif politisi-politisi yang dianggap anti pemerintah itu ada organisasi polisari yang namanya SAFAK. SAFAK itu ya berperan sekali intelijen itu ya, sehingga rakyat merasa tertekan dan rakyat mulai melakukan pemberontakan ya.
terutama para mullah, karena Shah itu terkesan anti agama, sekuler, dan tidak terlalu memperhatikan Islam. Ya. Jadi kemudian mereka banyak melakukan demo-demo dan sebagainya. Sampai puncaknya itu pada satu tanggal tertentu, saya lupa tanggalnya itu, jutaan orang turun bersamaan meminta Shah diberhentikan. Shah kemudian terpaksa lari ke luar negeri, ke Kairo, dan bergantilah rezim pada waktu itu karena mereka melihat kelemahan Shah Iran pada waktu itu yang sangat pro Amerika, sekuler dan sebagainya, maka mereka membangun yang sebaliknya dari itu. Ya. Mereka membangun negara yang demokratis, ya, Islam, berbasis Islam, dan kalau menyusun konstitusi di bawah pimpinan Khomeini yang itu, ada panitia penyusun persiapan kemerdekaan seperti itulah yang kita di Indonesia itu ya. Ada panitia penyusun dan menerapkan Iran menganut Republik Islam Iran ya. Jadi kalau saya periksa konstitusinya Iran itu sangat Islami itu ya. Itu pasal-pasalnya ayat Quran. Pasal sekian ini ayat Quran ini, surah ini ya. Sangat ya. Jadi dan mereka konsekuen berpegang pada itu ya. Saya kagum itu kalau ada acara kenegaraan itu jenderal-jenderal yang baca Quran. Jenderal-jenderal fasnya bagus sekali. Kodon itu dalam masa itu juga kaligrafi Islam itu sangat menonjol. Itu Quran itu yang kaligrafinya pinggir-pinggir Quran itu dari Iran itu. Ya. Qurannya juga itu ya. Jadi, nah, ketika rezim ini mau terus meneruskan ini program nuklir ini, ya, itu program nuklir yang sudah ada yang dibawa yang Shah itu tidak mau dilanjutkan oleh kontraktornya. Pada kontraktornya itu dari Jerman, Prancis, Belanda dan sebagainya ya. Amerika juga. Bahkan sudah kasih membuka itu untuk kejakan itu. Semua tidak mau. Mau jadi terbengkalai lah itu proyek itu ya. Maka setelah rezim baru ini ingin melanjutkan itu tidak mulus ya, seperti waktu Shah itu. Mulus ya, banyak macam-macam. Setiap tahun itu ada sidang Dewan Keamanan itu membicarakan itu proyek nuklir itu ya. Saya sebagai dubes waktu itu kadang-kadang bingung juga karena selalu dipertanyakan sikap Indonesia. Kejar-kejar saya wartawan. Bagaimana pendapat ambasador tentang nuklir Iran? Petunjuknya di Jakarta itu kita bukan doa. Kita tidak setuju nuklir untuk kekerasannya, untuk weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal itu tidak kita lakukan. Jadi saya selalu jawab begitu saja supaya aman. I fully support Iranian nuclear program for peaceful purposes, untuk tujuan-tujuan nama. Jadi seperti itu saya katakan. Jadi saya aman lagi, aman kepada Indonesia, ke pemerintah di Jakarta, aman kepada Iran, dan aman juga kepada Amerika juga, kan Amerika dia pantau semua kita punya usaha itu ya. Jadi saya bersyukur bahwa saya satu-satunya dubes yang diizinkan untuk meninjau pusat nuklir itu di Isfahan ya. Natanz ya. Tidak ada duta besar yang diizinkan itu. Tapi ketika rombongan DPR Jakarta itu Pak siapa namanya itu? Pak Ketua DPR
bukan sekali. Agung Laksono, bukan? Agung Laksono, Pak Agung Laksono minta bisa meninjau itu, akhirnya kita disingkat masuk. Tapi kita dipantau dari Swiss itu kita itu, sekali ya, kita pakai baju itu, baju khusus itu masuk ke dalam itu. Dan satu hal yang mengagumkan saya bahwa pekerja-pekerja di sana itu adalah orang-orang Iran asli ya. Mudah, rata-rata berumur 22 tahun, 23 tahun ya. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa ahli-ahlinya dibunuh oleh Israel itu banyak sekali ahli-ahli baru yang masih muda itu. Tidak akan habis itu ya. Jadi saya kan dibunuh itu ahlinya itu ahli menterinya. Tapi dengan tenaga-tenaga yang ahli yang masih muda begitu, itu gampang itu mereka ya. Ketika saya di sana itu kan uranium bahan bakunya itu uranium kan. Uranium untuk menjadi bisa menjadi hulu ledak nuklir itu harus diperkaya, uranium enrichment ya. Diperkaya sampai 90% ya. Kekayaannya itu. Waktu saya ninjau itu 20% mereka mampu pengayaan itu. Jadi teori pengayaan sudah dikuasai itu. Hanya sisa melanjutkan saja, kasih lagi dipakai sedikit waktu. Paling tidak sampai 1 bulan itu bisa bekerja 90% itu. Jadi gitu ya. Nah, kemampuan seperti ini yang sangat dikhawatirkan oleh Israel, Amerika selalu membendung itu. Dan di di Iran itu di embargo ya, dalam sidang-sidang itu di embargo. Tidak boleh ekspor minyaknya, tidak boleh memanfaatkan keuangan dolar ini. Jadi kita di kedutaan itu kalau dapat transfer gaji dari Indonesia tidak boleh melalui bank, tidak bisa melalui bank di Teheran, harus di bank Dubai ya. Bank Dubai, baru kita punya staff itu sudah ambil dolar di Dubai, baru ditukar dengan peso Iran itu untuk pakai kegiatan aktivitas kita. Jadi luar biasa anunya nih, ketidakadilan yang berlaku terhadap bangsa Iran itu selama berpuluh tahun ini ya. Sampai sekarang begitu terus ya. Dan yang terakhir ini tiba-tiba sebenarnya Amerika Serikat juga sangat hati-hati terhadap Iran, tidak mau keras juga. Obama yang presiden-presiden yang lain, Biden semua itu sangat hormat dan berhati-hati ya. Tetapi ada satu ya, ada sedikit agak koboi itu ya. Itu yang tanpa pikir panjang dia pergi bom itu 4 lokasi Iran itu ya. Ini yang membuat celaka sekarang ini. Dan itu adalah strategi Israel yang ingin supaya Amerika terlibat. Dia sengaja pancing Amerika itu sehingga terjadi perang Amerika yang dengan Iran begitu ya. Tapi saya lihat sudah ada demo besar di Amerika itu, rakyat Amerika itu protes itu. Mereka tidak mau mati untuk Israel itu ya, bagus itu ya. Di Israel sendiri sudah begitu juga, takut mati juga semuanya tentaranya itu ya. Karena dia sekarang dihadapi oleh sayap militernya Hamas, Al-Qassam yang tanpa disangka-sangka itu sudah punya kemampuan perang juga yang bagus ya. Sudah bisa pakai torpedo yang menghancurkan bunker, mempunyai tank Israel. Makava, tank Makava itu tidak bisa dihancurkan oleh
anu itu. Jadi sangat takut itu orang Israel sekarang ya terhadap Qassam juga. Sudah banyak yang muncul di YouTube itu, tentara-tentara IDF itu mati. Ada yang lagi santai-santai minum rokok itu tembak dari sniper dari jauh, malah tumbal lagi. Ya. Jadi bahkan yang terakhir ini saya lihat ini terjadi sebaliknya sekarang ini. Jadi nampaknya Israel yang berada dalam keadaan helpless ya, tidak tertolong ya. Tel Aviv katanya sudah hancur, pelabuhan Haifa ya, Haifa juga hancur semuanya. Ntar ini sudah hancur-hancuran terus ini. Jadi tidak ada lagi kita bisa lihat itu yang pencakar langit yang utuh itu ya. Jadi nampaknya saya lihat YouTube itu di itu yang terakhir ya. Tentara Israel itu minta ampun ya. Ampun hai bangsa Iran. Ampuni kami ya. Maafkan kami. Forgive me. Forgive us. Bilang juga sama Hamas juga, forgive us Hamas. Jadi mereka sudah mulai sadar itu ya. Jadi mungkin mereka masih punya kemampuan untuk bertahan itu, tapi tidak nampaknya mereka sudah itu bosan letih berperang ya. Itu cadangan militernya itu yang dipanggil kembali untuk bergabung itu tidak ada yang mau, sudah tidak mau. Jadi ini karena itu tadi Iran itu pemberani itu. Pemberani. Noble and brave ya. Itu sekarang itu terbukti itu sekali. Itu yang saya kagum pada mereka itu ya. Tidak pernah berubah itu, puluhan tahun itu tidak pernah berubah. Ya, di gedung-gedung tinggi di Iran itu masih ada spanduk itu tertulis Amerika US Great Satan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau perang jangka panjang ini saya percaya bahwa pada akhirnya Israel akan bertekuk lutut ya. Tekuk lutut ya. Karena berhadapan dengan orang yang berani-berani ini ya. Ini Hamas ya, malah mereka mau mati kalau perang itu, kalau berjihad ya. Sakit ya. Israel takut semua pergi perang, tidak mau ke Gaza lagi sekarang ya. Apalagi mau ke Iran ya. Jadi kita doakan saja semoga ini. Jadi apa artinya bagi Islam ini? Sekarang ini tidak boleh lagi kita mau senang sendiri, mau nyaman sendiri ya. Orang Islam ini harus bersatu ya. Ini G7 itu rapat langsung mendukung Israel ya, menyalahkan Iran. Itu mesti dilawan ya, itu perang politik itu ya, harus dilawan itu ya. Organisasi Islam ini juga harus bersatu ya. Ada kita punya OKI, ada kita punya Liga Arab, ada macam-macam lah. Ada di 8 itu ya, beranggotakan 8 negara itu Islam itu termasuk Turki, Malaysia, Indonesia dan sebagainya di situ ya. Ini mesti bersuara semua. Jangan biarkan Iran sendirian. Kita mesti ekonomi juga lawan melalui ekonomi ya. Ada misalnya program itu boykot itu mereka boykot Iran ya, kita juga mesti bisa dibalas dengan boykot juga. Jadi itulah tapi nampaknya ini sejarah kan katanya ada tanda-tanda hari kiamat itu katanya.
mengangkut akhir zaman. akhir zaman itu. Akan terjadi perubahan-perubahan di akhir zaman itu, dan ini sudah dekat-dekat itu ya. Sebanyak baca di atas itu tanda-tanda akhir zaman itu ada menyangkut negara Islam dan menyangkut Israel juga. Saya kira Indonesia juga ya sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia itu harus bersuara juga ya. Bahkan harus ada konferensi tentang Gaza, tentang anu ya. Bung Karno belum lama jadi presiden sudah bikin konferensi Asia Afrika. Sekarang ini sudah 70 kita merdeka ya, masa mengorganisir suatu pertemuan besar tentang perdamaian dunia itu tidak bisa kita lakukan ya. Jadi komunitas Muslim ini harus bersatu ya. Bersatu. Itu kekuatan kita. Pesan yang luar biasa. Bersatu dalam semua front ya, ekonomi, budaya, apa dan sebagainya ya. Saya kira begitu pengalaman sebagai dubes itu, dan sekali lagi saya bangga kepada Anda di Teheran itu, Bapak Sadir. Bangga pada kalian. Ayo lawan. Lanjutkan. Saya kira demikian. Oke, luar biasa Prof. Ya, kata kuncinya lanjutkan dan bersatu seluruh negara Islam. Lawan. Baik, pemirsa Tribuners, kita menuju ke pemateri kedua, yaitu Profesor Dr. Hayudi Krisnandi, SEME. Beliau adalah Dubes untuk Ukraina tahun 2017-2021, sekaligus Dewan Pakar ICMI. Kepada beliau saya persilahkan selama 7 menit. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Basri Hasanuddin, Ketua Orwil ICMI Sulawesi Selatan, Ketua Orsat ICMI Kota Makassar, seluruh cendekiawan, guru besar, dan para hadirin yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Terima kasih telah mengundang saya untuk turut mendengarkan pandangan-pandangan yang disampaikan tadi, dan juga turut memberikan kontribusi pemikiran, dan juga yang kami muliakan Duta Besar Republik Iran yang diwakili oleh Deputy Chief of Mission Mr. Muradi yang juga hadir di sini, juga Mas Fahid yang mewakili Kementerian Luar Negeri. Konflik yang terjadi antara Iran versus Israel yang di belakangnya Amerika Serikat itu tidak hanya sekedar menyangkut kepentingan geopolitik, tetapi di dalamnya itu ada kepentingan geoekonomi internasional, sumber daya alam minyak, lalu ada geostrategis pertahanan untuk memiliki dominasi terhadap kawasan Timur Tengah dan Teluk Persia, dan yang lebih penting lagi bagi kita, ini adalah satu konflik ideologis dan juga solidaritas keagamaan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, Indonesia harus macam perspektif ya, yang tidak hanya soal perang, yang tidak hanya sekedar karena Iran mendukung penuh negara Palestina dan mengutuk keras ya, kekejaman Israel terhadap Palestina, sebagaimana yang kita lakukan. Namun Iran telah mewakili ya, jeritan hati umat Islam dunia yang saat ini dirasakan oleh rakyat Palestina yang terjajah di negeri dan tanah airnya sendiri. Dan Iran memanifestasikan ya, kemarahan umat Islam dengan keyakinan dan keberanian. Jadi Iran adalah simbol
kekuatan ideologi dan solidaritas ya, Iran bagi kaum sampai Muslim di seluruh dunia. Nah ini harus Insijam. dipahami ya, sehingga Berapa? konflik yang selama keadilan tidak bisa diberikan oleh negara-negara yang turut terlibat di dalam konflik ini, sama Ikatan Bangsa-Bangsa tidak mampu mengambil peran ya, yang lebih nyata untuk menghentikan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum internasional terhadap negara-negara yang menginvasi atau memulai konflik dengan negara lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Israel. Maka sama itu pula ya, Iran akan selalu dianggap menjadi ancaman pihak Barat atau sekutu-sekutu Israel. Dan Iran sampai kapanpun akan senantiasa dicurigai dan dianggap menjadi common enemy dari aliansi Barat yang pro-Israel. Nah, jadi bagaimana posisi Indonesia ya sebagai negara demokrasi, negara yang memiliki posisi politik bebas aktif, yang konon katanya netral, berdiri pada semua kepentingan, tetapi menjunjung tinggi demokrasi dan nilai kemanusiaan, juga mengemban tugas kebangsaan yang tadi disampaikan di awal sekali, bahwa kita punya kewajiban moral untuk selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan dan peri kemanusiaan. Ini menjadi kita, sehingga melihat perang yang terjadi 12 hari dan kemarin sudah diumumkan oleh Amerika Serikat dan juga dipertegas oleh kedua negara sebagai ceasefire. Amerika ini mengambil peran ya di dalam meredakan ketegangan dunia, bukan hanya ketegangan kedua negara. Memang banyak fasilitas Iran yang hancur, fasilitas militer, dengan diserangnya 3 tempat yang dituding oleh pihak Israel dan Amerika Serikat sebagai tempat pengayaan uranium untuk senjata nuklir. Israel khususnya menyerang juga kota Teheran dan menewaskan lebih dari 600 orang warga sipil, dan tentu kita menyampaikan duka cita yang sangat dalam, keprihatinan yang sangat dalam, dan juga solidaritas kemanusiaan pada masyarakat Iran. Namun juga Israel mengalami kehancuran yang tidak kecil, ya. Iron Dome, senjata perisai yang paling dibanggakan dan konon katanya merupakan satu pertahanan artileri terkuat di dunia, ternyata jebol oleh misil-misil dan senjata-senjata dari Iran. Tel Aviv dan Haifa juga porak-poranda, ya. Dan ini bukan saja menimbulkan korban jiwa di Israel, walaupun tidak sebanyak korban jiwa yang diderita rakyat Iran, tetapi menyebabkan satu traumatik yang sangat besar. Eksodus orang Israel ke luar negeri itu juga tidak sedikit. Ya, ketika benteng-benteng pertahanannya yang dijaga oleh tidak kurang dari 4 kapal induk Amerika Serikat dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar ya di sekitar Timur Tengah, itu tetap tidak mampu ya, menghalangi serangan Iran ke jantung pertahanan Israel itu sendiri. Dan ini sangat menakutkan. Rakyat Israel ini sebuah traumatic problem ya, dalam jangka panjang yang tentu akan melemahkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi Iran.
Dampak ekonomi sudah sangat jelas ya, kenaikan harga minyak yang melambung dalam waktu beberapa hari dari 74 US dollar per barel naik kemarin sampai 80 US dollar per barel. Dan kalau perang ini terus berlanjut bisa naik di atas 100 US dollar per barel. Dan kalau naiknya di atas 120 US dollar per barel, perangnya tidak pernah selesai, banyak negara-negara yang kolaps ya, anggaran pendapatan penerimaan negaranya termasuk Indonesia. Indonesia ini adalah net importir minyak, kurang lebih kebutuhannya 1 juta barel ya, per hari. Kalau naik $1 saja sudah berapa? 1 juta US dollar. Kalau misalnya naiknya $10, kalau naiknya misalnya sampai $20, wah itu jebol tuh APBN kita ya. Cadangan devisa nasional yang biasanya 134 miliar US dollar itu bertahan beberapa hari saja ya. Dan ini sebuah tragedi dunia, dan kita bersyukur lepas kontroversinya Donald Trump itu mengambil inisiatif untuk menghentikan perang antara Iran dan Israel, karena hanya dia yang bisa menghentikan. Yang bisa menghentikan kan hanya Donald Trump, Netanyahu, dan Imam Ali Khamenei. Andai saja tidak inisiatif menghentikan itu, andai saja ini terus berlangsung, dampak inflasi global, dampak ekonomi global, gangguan rantai pasok, dan penurunan investasi global, dunia ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Yang perang baru dimulai saja, Bank Dunia sudah mengoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,4 ke 3,2%, dan bahkan bisa lebih kecil lagi. Demikian karena Iran ini bukan sembarang negara. Istilah anak-anak generasi Z ini bukan negara kaleng-kaleng. Ya, tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Profesor Basri, dan pengalamannya sebagai duta besar di Iran di awal tahun 2000-an, beliau menjadi saksi bahwa negaranya negara sangat tough ya, yang punya nilai-nilai patriotik yang tinggi, yang dengan latar belakang sejarah yang sangat kuat, baik itu dari sejarah kepahlawanan, sejarah ideologinya, lalu kemudian sejarah perkembangan ilmu pengetahuannya, juga alam yang mereka miliki, kesadaran saya manusia yang sangat mandiri, ya, sangat luar biasa Iran. Alhamdulillah saya juga punya kesempatan pada era kepemimpinan Presiden Iran Ahmadinejad sekitar tahun 2006-2007, saya pernah berkunjung memenuhi undangan Presiden Ahmadinejad sebagai anggota parlemen dari Komisi 1, melihat ibu kota Iran dan beberapa kota-kota lainnya. Yang disampaikan oleh Profesor Basri tadi membenarkan apa yang saya lihat dan apa yang rasakan tentang kehidupan masyarakat Iran yang sangat mandiri. Walaupun sejak revolusi Iran 1979 di embargo sampai hari ini, berarti sudah berapa tahun? 45-46 tahun. Tetapi Iran tetap mampu mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya luar biasa. Bukan hanya senjata nuklirnya. Ya. Pada saat terjadi dispute dan tekanan Amerika Serikat pada tahun 2006 kepada International Atomic Energy Agency, IAEA, bahwa Iran dituduh mengayakan uranium yang melebihi kapasitas yang dimungkinkan untuk damai di bawah 10%. Kira-kira 6% itu sudah cukup memadai lah untuk kesehatan, mungkin untuk tenaga pertanian dan lainnya. Tapi pengayaan uranium Iran itu pada tahun 2006 itu sudah mencapai di atas 15%. Tapi sekarang Mossad dan DAI, ya, Defense Intelligence Agency Amerika Serikat, mensinyalir bahwa kemampuan pengayaan uranium untuk sampai kepada senjata nuklir itu sudah mencapai 60%. Dan bahkan dengan pengeboman oleh 6 pesawat tempur ya yang paling canggih stealth dari Amerika Serikat ya, B-51 atau berapa itu, dengan belasan bom yang dijatuhkan di 3 tempat Isfahan dan 2 tempat lainnya,
intelijen mereka sendiri, Mossad dan DIA, mengatakan bahwa hanya beberapa bulan saja Iran bisa merecovery itu. Jadi bisa dibayangkan ini negara yang begitu tough ya, yang mewakili jeritan hati masyarakat Islam di dunia, yang melihat sebagian besar dunia Islam diam terhadap kekejaman Israel di Palestina. Nah, kenapa Iran bisa menjadi begitu penting? Kenapa Amerika kemudian mengambil inisiatif dengan mengorbankan hubungan tanda kutip perasaannya dengan Israel untuk betul-betul menekan Israel jangan berperang lagi, ya. Dan Amerika, Donald Trump tadi kira-kira 2 jam yang lalu saya membaca running text dari CNN Internasional bahwa 2 minggu akan datang Presiden Amerika Serikat Donald Trump merencanakan untuk bertemu dengan Imam Ali Khamenei. Nah ini kan kenapa sampai sepenting itu ya? Pertama tadi faktor kemampuan sumber daya manusianya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, bahwa Iran ini negara yang mandiri dari 79 sampai 2025, 46 tahun di embargo, bukan hanya oleh Amerika Serikat, tetapi oleh negara-negara sekutunya termasuk Inggris dan negara Eropa. Tapi dia bisa survive, ya. Iran ini menghasilkan kurang lebih 5% cadangan minyak dunia, 10 terbesar yang ada di dunia. Dan minyak yang dihasilkan dari negara-negara Teluk, ya, Saudi Arabia, terus kemudian ada Kuwait, ya, Uni Emirat Arab di situ, Irak, Iran, semua itu kurang lebih 25 sampai 30% cadangan minyak di dunia, dan itu melewati yang namanya Selat Hormuz, ya. Jadi sesuatu yang akan unpredictable situation for the global world, ya, apabila perang ini terus berlangsung. Amerika juga takut, ya. 30% logistik dunia khususnya energi akan lewat situ, ya. 20 juta barel setiap hari. Ini bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, ya. Ini setiap hari. 20 juta barel itu lewat Selat Hormuz. Yang notabene Selat Hormuz itu ada wilayahnya Iran, ya. Semua masuk situ. Jadi negara-negara Arab pun berkepentingan. Qatar sangat berkepentingan. Dia dari situ, minyaknya akan keluar dari situ, logistiknya keluar dari situ. Saudi Arabia dari situ, ya. Jadi kalau Qatar menjadi broker deal untuk perdamaian antara Iran dengan Israel, dan bukan hanya Iran dengan Israel, tetapi Iran dengan Amerika Serikat, bukan hanya karena Qatar punya kepentingan, tetapi dunia punya kepentingan. Dan sebenarnya, ya, Indonesia juga punya kepentingan, ya. Kalau saja perang ini, ya, Iran tidak mau berhenti, ya, bisa saja Presiden Donald Trump meminta keduanya berhenti. Tetapi salah satu pihak tidak mau berhenti, atau katakanlah Netanyahu mau berhenti karena ditekan oleh rakyatnya. Ini sudah sangat mengerikan. Iron Dome, David Shield-nya sudah jebol begitu. It's a matter of time to destroy all over of the Israel. Jadi Iran, ya, kalau menolak, ini juga mengkhawatirkan semua negara, termasuk Indonesia sebagai negara importir minyak, termasuk perekonomian Indonesia akan terpuruk, termasuk instabilitas di dalam negeri kita. Karena apa? 92% masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat Muslim, yang kalau dilakukan jajak pendapat, pasti mayoritasnya akan mendukung Iran dibandingkan mendukung Israel ataupun membenarkan tindakan Amerika Serikat. Jadi akan ada tekanan yang besar kepada pemerintah Indonesia apabila perang ini terus berlanjut. Dan instabilitas nasional yang juga ditekan oleh pengaruh-pengaruh ekonomi global dan ketidakpastian akan memperburuk, ya, kinerja perekonomian nasional, dan juga akan menjauhkan target-target pembangunan nasional. Asta-cita lah, 17 program pembangunan nasional lah, dan segalanya. Karena apa? Karena kita akan kehabisan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan. Ada external force, ya, yang menekan perekonomian kita. Jadi Indonesia juga harus mengambil posisi
untuk terlibat di dalam perdamaian dunia secara umum, dan secara khusus juga kita bisa mengambil posisi sebagai mediator, negosiator, maupun jembatan perdamaian bagi negara-negara yang berkonflik. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia, ya, seluruh negara-negara Arab penduduknya digabungkan, itu masih besar, ya, penduduk Muslim di Indonesia. Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Iran, ya. Kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Kita adalah negara yang sejak dilahirkannya Presiden Soekarno sudah menegaskan solidaritas kita kepada Palestina untuk tujuan Palestina merdeka sampai sekarang. Kita juga punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kita punya hubungan baik dengan negara-negara di Eropa dan negara-negara Arab lainnya. Posisi diplomasi Indonesia ini harus dioptimalkan, harus dimainkan, harus maju ke dalam front yang lebih proaktif untuk menjadi jembatan perdamaian. Tidak ada yang terlambat, ya. Indonesia bicara dengan Amerika, Indonesia menawarkan untuk meyakinkan Iran, Indonesia juga bisa katakanlah bersama-sama Saudi Arabia yang hubungannya sangat baik, ya. Muhammad bin Salman dengan pemimpin negara kita sangat baik, Sultan Qatar juga, Uni Emirat Arab, sangat luar biasa Indonesia ini. Tetapi kita jangan berpikir bahwa ini pengaruhnya tidak langsung, ini pengaruhnya langsung untuk tujuan-tujuan pembangunan nasional kita, untuk stabilitas nasional kita, dan cita-cita kita menuju Indonesia emas. Bukankah kita ingin menjadi negara terkaya dunia nomor 3, konon katanya di bawah Cina, Amerika Serikat? Bukankah kita ingin memiliki pendapatan per kapita yang di atas 12.000, sehingga kita masuk dalam middle up income negara-negara di dunia, dan banyak-banyak sekali hal lain. Oleh karena itu, perang ini, ya, walaupun sudah bisa dihentikan oleh peran Presiden Donald Trump dan keinginan dari kedua pihak untuk berhenti, namun jangan lupa ini sifatnya sementara, ya. Masih banyak ketidakpastian yang ada di hadapan mata kita, di dunia kita yang fragile, ya, yang sangat dinamik, ya, situasinya, dan itu sebetulnya itu semua untuk apa? Untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri. Keterlibatan kita di fora internasional itu untuk kepentingan nasional kita sendiri. Keterlibatan dan inisiatif kita untuk maju ke front diplomasi yang lebih proaktif, ya, menjadi jembatan perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat, dan mungkin juga dispute yang masih terjadi antara Iran dengan negara-negara sekelilingnya di Timur Tengah, itu sebetulnya untuk kepentingan nasional kita. Untuk itulah para the founding father kita, ya, jauh-jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan, menyelipkan kata-kata turut serta dalam ketertiban dunia. Itu sudah sangat visioner, dan ini terjadi, ya, saat ini. Dan bukan hanya untuk konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel saja, tetapi konflik antara Ukraina dan Rusia juga kita punya saluran untuk bisa menyelesaikan. Konflik antar Sudan Utara dan Sudan Selatan, konflik yang terjadi misalnya di Myanmar, dan konflik-konflik lain di berbagai macam negara. Ini adalah amanat konstitusi. Nah, kapan saatnya kalau bukan sekarang kita melaksanakan amanat konstitusi kita? Selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga kita ikut terlibat di dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, peran politik strategis apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini? Nah, kebetulan kan ada sahabat kita Mas Wahid, ya, dari Kementerian Luar Negeri, bisa melanjutkan diskursusnya, ya, di lembaga kebijakan strategis Kementerian Luar Negeri. Yang pertama, diplomasi multilateral, ya. Kita bisa tampil menjadi juru bicara dunia Islam, ya. Tidak hanya kita membangga-banggakan kehadiran kita di Global South, tetapi kita ini kan salah satu negara pendiri dan negara yang sangat signifikan di dalam OIC, Organization Islamic Conference. Kita ini juga negara pendiri dan inisiator Non-Alignment Movement.
Coba itu difungsikan, diaktifkan kembali peran Indonesia, peran kedua lembaga itu. Kita juga adalah pemimpin negara ASEAN, lebih dari 1,5 miliar juta jiwa tinggal di ASEAN, dan pendiri serta pemimpinnya Indonesia. Diskursus ini harus dibuka kembali. Yang kedua, ya kita ambil inisiatif to track diplomacy, ya, menjadi broker perdamaian, bukan hanya monopoli Amerika Serikat. Kasihan Presiden Donald Trump kalau dia harus sendiri meyakinkan Iran, dia harus sendiri menekan Israel, dia harus keliling ke negara-negara Arab. Bukankah Indonesia secara ideologis dan keagamaan serta solidaritinya lebih dekat dengan negara-negara di Timur Tengah itu yang punya ideologi yang sama dengan kita? Jadi sebetulnya Indonesia bisa lebih efektif melakukan pendekatan diplomasi kepada negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran, dibandingkan Amerika Serikat. Why not we do that, gitu. Lalu kemudian yang ketiga, ya, solidaritas untuk Palestina dan penolakan terhadap Zionisme terus disuarakan di berbagai. Kita kehilangan momen-momen internasional untuk menyuarakan itu dengan artikulatif. Beberapa momen internasional kita hanya membicarakan kepentingan Indonesia sendiri, kepentingan domestik dalam negeri sendiri, tetapi kita kadang-kadang lupa menyuarakan solidaritas kemanusiaan internasional kita terhadap negara Islam. Kita hanya mengatakan kita mendukung, tetapi minim partisipasi dan aksi. Ini juga harus di-appeal kembali. Yang keempat, ya, tekanan moral dan ekonomi, ya, kepada negara-negara yang melanggar nilai-nilai hukum internasional, melanggar nilai-nilai kemanusiaan seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina, itu harus lebih konkret, ya. Bukan hanya civil society yang menggelorakan, memboikot produk-produk Israel, tapi pemerintah juga turut serta dong, ya. Bukan hanya MUI saja, bukan hanya kaum-kaum agamawan rohaniwan yang bersolidaritas ya secara konkret, tapi pemerintah juga harus nyata. Semua kerjasama ekonomi Indonesia dengan Israel, baik langsung atau tidak langsung, sementara ini bekukan, ya, selama Israel masih belum menunjukkan itikat baiknya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, untuk berdamai, ya, terhadap rakyat di Palestina, untuk lebih manusiawi, untuk mengedepankan diplomasi dibandingkan tembak-menembak. Coba kita lihat tuh, saya sedang sambil Zoom gini juga, tapi TV saya tetap melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, ya, berita di Al Jazeera, ya, apa yang sedang berlangsung diskursus di CNN di Amerika Serikat, apa yang terjadi di Uni Eropa yang diberitakan oleh Euronews. Sampai hari ini saja pembagian makanan, bantuan kemanusiaan itu masih di bawah ketakutan, karena bisa tiba-tiba tentara Israel itu menembaki orang yang tidak bersalah. Kemarin 60 orang mati yang sedang mengambil bantuan makan, ada anak-anak yang terluka dan sebagainya. Nah, selama Israel masih belum yang menunjukkan perilakunya yang lebih manusiawi, menunjukkan keinginannya melakukan langkah-langkah diplomatis, tidak melanggar hukum internasional, Indonesia, pemerintah kita harus secara tegas juga memboikot, ya, semua kerjasama ekonomi, baik langsung atau tidak langsung, baik perdagangan. Kita tahu bahwa kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kita juga tahu bahwa ada kerjasama di bawah meja. Kita juga tahu ada perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia maupun orang-orang Israel yang mendapatkan keuntungan dari international trade. Ini harus tegas sikap kita seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak lagi, saya tahu ini sudah lebih dari 7 menit, sudah 10 menit lebih. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan membreakdown, ya, langkah-langkah yang lebih strategis, lebih konklusif bagi Indonesia, supaya kita itu betul-betul menjadi macan Asia. Bahkan kita ini harus menjadi singanya dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Tribuners, kita tiba pada panelis terakhir, tetapi setelah beliau nanti ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Dr. Haji Hadi Suryadi Chula, MA, Wakil Ketua ICMI sekaligus Ketua Forum Dosen Makassar. Silakan. Ya baik, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Prof. Basri. Ya, saya anggap orang tua saya, beliau.
sempat dibantu juga waktu kuliah, waktu jadi rektor pas. Saya tidak bisa lupakan beliau, bantuan yang luar biasa saat saya pendidikan S2 S3 di UI. Ada Prof Aris senior, saya, dan juga Prof Pangeran Munta, Pak Andi, sahabat saya Pak Rijal. Wah, ini profesor baru ini yang hadir di tengah kita juga, Pak Tamsil. Pak Yudi ya, saya teman kuliah juga Pak Yudi, Prof Yudi ya, yang mulia duta besar. Saya adik angkatan saya beliau waktu itu. Siapa lagi yang harus disapa ya Pak? Duta besar yang mewakili Iran ya, duta besar Iran, kemudian dari Kemenlu, dan ya sahabat-sahabat semua. Mungkin saya tidak banyak karena tadi penjelasannya saya kira sudah begitu begitu menjangkau banyak hal. Saya mau pertama-tama meyakinkan kita apakah benar perang itu tidak akan terjadi setelah ada gencatan senjata. Karena sebenarnya syarat gencatan senjata itu sebenarnya penghentian permusuhan. Kalau mau permanen untuk mengakhiri ya perang. Jadi tidak sekedar, karena gencatan senjata itu kan sebenarnya kondisi sementara. Ya, ada interplay yang mungkin saja masing-masing pihak itu menyusun kekuatan kembali. Itu biasanya logika seperti itu yang terjadi di saat terjadi perang lalu ada gencatan senjata. Kemudian ada demobilisasi atau paling tidak ya ada penghancuran rudal atau demobilisasi angkatan perang. Dan berikutnya saya kira ya juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan komitmen kedua pihak ya untuk menuju perundingan. Saya tidak tahu tadi yang disebut Prof Yudi itu adalah tujuan pertemuan itu adalah untuk membuat gencatan senjata itu menjadi perdamaian permanen. Nah, ini yang kita tunggu, tapi kalau belum ada ya kepastian, tadi disebut juga sebetulnya Pak Yudi, Pak Dubes, tentang ketidakpastian. Nah, masih ketidakpastian yang kita hadapi. Jadi bisa saja akan bayangkan saja Trump ini, saya juga heran sebetulnya. Kan ini ada semacam gap dari harapan dan kenyataan bahwa tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba kemudian menghentikan hanya dalam waktu yang tidak lama. Nah, apa yang menyebabkan? Saya kira itu perlu dilihat apakah karena perlawanan Iran atau mungkin ada strategi yang lain. Karena kelihatannya yang mampu menundukkan Israel juga itu adalah Amerika. Tapi dalam beberapa kasus selama ini, sejak perang Arab-Israel, Israel itu juga pernah mendapat tekanan berulang-ulang dari Amerika, tapi tetap juga dia melanjutkan perang, Pak. Ada cerita tentang Ronald Reagan ya dulu itu menekan, tapi ternyata juga Israel malah menyerang negara-negara Arab, padahal sudah mendapat tekanan. Jadi itu juga bukan jaminan tekanan yang diberikan oleh Amerika. Apalagi saya tangkap berita juga itu apa benar bahwa setelah Trump kemarin, hari ini atau beberapa jam kemudian Israel menyerang Gaza. Ya. Jadi dengan Iran terjadi gencatan senjata tapi melanjutkan kembali dengan Gaza. Tapi kan salah satu persoalan yang membuat Iran dengan Iran dengan Israel termasuk Amerika itu kan persoalan Gaza itu. Dukungan Iran terhadap Palestina. Nah, itu saya kira ya juga yang mungkin saya terus terang belum percaya termasuk ya bahwa ini akan terjadi dengan ciri-ciri yang mungkin kita perlu lihat apa yang menjadi syarat-syarat ya untuk menunjukkan bahwa ada keseriusan, karena harusnya ada perjanjian yang mungkin saja dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat di mana ya salah satu adalah pengakuan terhadap Palestina. Ya, yang mungkin akan menjadi perundingan antara Amerika dengan Iran atau Iran dengan melibatkan Israel, pengakuan dua negara.
Nah ini saya kira yang membuat saya pesimis. Dan konflik Iran Israel ini kan apa penyebabnya? Kan ini sebenarnya kalau pendekatannya normatif berdasarkan moralitas, ya dua-duanya sebenarnya harusnya menghentikan. Tapi kalau pendekatan yang kita lihat dalam realitas hubungan internasional, itu kebanyakan negara-negara itu mengedepankan kepentingan masing-masing. Nah, itu persoalan yang kita hadapi, sehingga serangan kemarin yang dilakukan oleh Israel itu kan dengan alasan keamanan. Ada masalah nuklir. Ada ancaman yang dianggap berasal dari senjata pemusnah massal yang dikembangkan oleh Iran. Maka Israel menyerang. Nah, itu persoalan ini sebenarnya kan ada konflik yang tidak bisa terselesaikan kalau kita lihat berdasarkan aspek keamanan itu. Ada security dilemma ya dalam teori hubungan internasional itu, bahwa sebuah negara yang merasa terancam itu akan membuat negara lain juga mengadakan tindakan yang serupa. Kalau negara itu mengembangkan persenjataan yang semakin intens, maka negara lain juga akan bertindak serupa. Jadi ancaman yang dihadapi, yang dirasakan oleh Israel, juga hal yang sama juga dilakukan, terjadi juga di Iran. Jadi ini persoalan yang saya kira juga agak sulit ya untuk dilihat kalau tidak ada kesepakatan mereka di perundingan yang mungkin mereka lakukan. Kemudian tidak hanya persoalan keamanan yang berkaitan dengan nuklir, juga ada ya kelompok-kelompok yang pro Iran yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti di Libanon itu Hizbullah, ya Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, lalu Syiah ya, kelompok milisia Syiah di Irak. Itu ada kelompok-kelompok yang senantiasa menjadi ancaman juga terhadap Israel, dan itu didukung oleh Iran. Nah, itu kan menjadi salah satu persoalan juga yang mungkin membuat Israel merasa terancam. Kondisi merasa terancam itulah yang kemudian menyebabkan Israel juga akan tetap mungkin akan melakukan ya tidak hanya defensif, tapi dia akan melakukan ofensif juga. Nah, itu yang terjadi, yang kita lihat. Kemudian ya ada salah satu kepentingan Israel sebetulnya yang juga menjadi kepentingan serupa di Amerika untuk menjatuhkan yang disebut Prof. Basri tadi soal rejim ulama mullah itu kan. Sepanjang rejim mullah yang ada di situ, dan ideologi juga ini sangat penting, tadi disebut Pak Yudi sebetulnya. Ini persoalan ideologi. Zionisme internasional itu ideologi, dan ideologi itu tidak ada kompromi. Sepanjang negara itu menjadi ancaman terhadap eksistensi, dia akan bertahan. Tidak akan berhenti dia untuk menyerang, Pak, bertahan. Iran juga dalam ideologi yang dikembangkan itu, saya tidak tahu apakah ada moderasi di dalam melihat Israel, atau memang secara ekstrim sikap yang ada sampai sekarang itu Israel harus lenyap. Dua-duanya jadi kondisi zero-sum game sebetulnya. Dua negara yang saling ingin menghancurkan, dan siapa yang hidup dari hasil perang itulah yang menjadi pemenang utama. Padahal dalam kondisi perang yang diharapkan kan sebenarnya kondisi konflik ya, ada saling ya positif sum game ya, yang justru diharapkan bisa dilakukan oleh dua negara ini. Nah, ini yang terjadi saya kira juga. Lalu ada tidak hanya mullah ini ya, ini saya kira juga Iran itu kuat itu sebetulnya itu karena soliditas nasionalnya. Itu bedanya dengan Amerika yang dihadapi oleh Netanyahu di dalam negeri, Pak. Ada satu rumus dalam politik internasional untuk mengukur national power ya. Sebuah negara itu moralitas nasionalnya. Dan moralitas nasional itu adalah dukungan masyarakat terhadap pemerintahnya, soliditas masyarakat terhadap pemerintahnya. Iran itu di situ, Pak. Nah, itu yang menyebabkan Iran itu berbeda, sehingga Iran itu saya kira dihantam, saya kira akan sulit. Itu yang sangat penting. Dan ada lagi faktor geopolitik saya kira. Ini semua penyebab perang ini. Tadi rejim ulama, soal pemberontakan, sejumlah sempalan itu
yang pro Iran, lalu ada nuklir, ada lagi yang terakhir itu ya pasti yang disebut juga tadi Prof. Basri, Prof. Yudi tadi soal potensi ekonomi yang dimiliki. Saya kira itu yang paling real itu dari banyak kepentingan Amerika, apalagi menggunakan tangan Israel di kawasan Teluk maupun di Arab Timur Tengah itu adalah ya Iran ini saya lihat data itu terbesar kelima di OPEC ya untuk produsen minyak mentah. Ya, luar biasa kalau kita lihat, lalu produsen gas alam terbesar ketiga di dunia. Tahun 2020-an datanya. Iran memiliki cadangan minyak gas alam terbesar di dunia, menduduki peringkat ketiga. Minyak dan gas alam peringkat ketiga, dan Iran menyumbang 12% minyak dunia pasokan. Ini luar biasa, dan ini potensinya lebih besar dari Irak barangkali, dari beberapa negara yang berhasil dikuasai oleh Amerika, mulai dari Libya yang berhasil diruntuhkan, lalu Suriah, Assad rejimnya juga, lalu Saddam Hussein. Dan itu bedanya semua, seluruh rejim yang ada yang berhasil diruntuhkan itu sangat berbeda dengan Iran. Tipologi dari moralitas nasionalnya maupun kepemimpinan nasional, Pak. Nah, kepemimpinan nasional mullah itu ya dengan konsep wilayat faqih ya, yang kita baca itu satu model sebetulnya, dan itu bukan faktor yang menjadi hard power ya, tapi itu kekuatan intangible yang luar biasa yang menyebabkan sehingga Iran itu menjadi negara yang kuat itu. Nah, itu saya kira beberapa, dan ini semua penyebab tadi. Jadi kalau lihat daftar penyebab perang itu agak sulit membayangkan, Pak, kalau tidak mereka maju ke meja kesepakatan. Mungkin model Mesir, Camp David, Israel, Amerika, saya tidak tahu. Tapi ada model lain yang mungkin harus disetujui, di mana kedua negara tidak zero-sum game berhadapan, tidak saling ingin melenyapkan. Nah, tidak mungkin juga ada perundingan kalau dua-duanya saling ingin melenyapkan. Apalagi eksistensi negara Israel yang sudah kelihatan juga kuat mendapat dukungan. Nah, itu solusi dua negara. Kemarin Liga Arab kan sebetulnya solusinya beberapa bulan lalu ya, hasil konferensi mereka untuk menyetujui solusi konsepsi dua negara pemisah yang terpisah. Nah, ini saya kira juga jadi cuma memang ini Israel ini kelihatannya dengan Amerika memandang remeh Iran. Tadi saya kira sempat dijelaskan karena ternyata Iran itu punya kemampuan persenjataan yang sangat besar, dan selama 46 tahun ya, sejak tahun 1979 tadi disebut juga, itu ternyata diam-diam mengembangkan persenjataan yang tidak diketahui dunia, apalagi dengan geopolitik posisi strategis ya, baik dari luas wilayah maupun bertetangga dengan negara-negara Arab yang lain ya, punya daya jangkau di mana Iran itu ya sulit untuk dideteksi juga perkembangan domestiknya, termasuk yang tadi saja pergi melihat reaktor nuklir ya, Prof. Susah juga. Jadi saya kira itu, dan itu salah perhitungan menurut saya. Mungkin juga kemarin Amerika mencak-mencak itu, Trump mau naik helikopter itu kan diwawancarai saya lihat, dan dia marah sekali sama Israel, nggak mau dengar. Sudah dibilang berhenti menyerang, masih menyerang, marah sekali Trump. Mungkin juga dia kan saya percaya sebetulnya bahwa Israel menyerang Iran itu pasti persetujuan dari Amerika. Nggak mungkin, Pak. Itu inisiasi sendiri dari, dan mungkin Amerika ya sudah membuat semacam kesepakatan bahwa akan mudah ditaklukkan. Dan saya salah satu yang juga kekhawatiran bahwa Imam Ali Khamenei itu akan dibom, karena ada satelit dan kecanggihan persenjataan yang dimiliki Amerika. Bahkan beberapa rekaman ada panglima garda revolusi itu yang dibom, ada yang di mobil. Ya, itu berdasarkan pantauan yang dimiliki pertahanan Amerika. Tapi kenyataannya ya Iran itu ketika diserang oleh Amerika itu ternyata ada tipuan yang juga dilakukan dengan menimbulkan daya panas ya, bahwa seolah-olah itu adalah reaktor atau pusat persenjataan, ternyata
hawa panas yang ada di situ bukan karena itu dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi sasaran, padahal bukan, tidak ada senjata di situ dan tidak ada ledakan besar yang seperti terjadi ketika Qatar ya, yang pangkalan Amerika itu diserang. Jadi itu saya kira kecanggihan dan kenyataan ini membuat bahwa selama lebih dari 40 tahun ya isolasi Barat, Iran itu berkembang sangat luar biasa ya. Nah, ada indikasi national power ya, sebuah negara itu bisa bertahan, survive, itu kita lihat beberapa indikator dari Iran, seperti misalnya ekonomi nasionalnya. Ekonomi nasionalnya itu beberapa tahun di blokade Barat itu ternyata mampu mandiri dan bisa eksis, bisa maju, bahkan membuat berbagai macam perjanjian dengan negara-negara non Barat ya, Amerika atau yang di luar dari Amerika. Lalu itu soal ekonomi nasional, kemudian kepemilikan sumber daya alam, gas, minyak, gas, itu kan sebenarnya juga tanda sebuah negara kuat atau tidak. Lalu potensi sumber daya manusia, nah itu juga saya kira tadi yang disebut beberapa ilmuwan berusaha dibom, tapi masih banyak ilmuwannya yang lain kan. Nah itu juga, dan juga dilihat dari segi mobilisasi populasi ya yang sangat besar, itu juga menjadi tanda bahwa sebuah negara itu kuat atau tidak. Lalu berikutnya kemampuan militer ya yang dimiliki, kemampuan militer yang itu sudah ditunjukkan oleh Iran. Saya kira hampir semua memenuhi syarat. Kalau saya analisa, kalau kita berbicara tentang indikasi national power untuk survivalnya sebuah negara di dalam politik internasional. Kemudian luas wilayah, letak geopolitik luas juga. Kita lihat geografi Iran itu yang sangat luas sekali ya dibanding beberapa negara-negara tetangganya yang mendekati ke Israel itu semua saya kira menjadi kekuatan yang sangat besar. Kepemimpinan nasional itu juga Pak salah satu indikator. Indonesia ini termasuk lemah kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nasional. Dilihat dari posisinya ya untuk berhadapan dengan negara-negara lain dengan konflik potensi yang juga terjadi di dalam negeri. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor ya, apalagi dengan sistem demokrasi yang rapuh yang dimiliki, yang secara kultur ya sangat lemah. Lalu ada moralitas, berikutnya nasional, yaitu soliditas. Semua ciri-ciri dari national power itu menunjukkan bahwa Iran itu negara yang kuat. Nah ini saya kira yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan. Tapi saya kira tadi itu memang soliditas Islam ya, itu yang sangat lemah juga. Selama ini hanya di atas kertas OKI, tadi Organisasi Konferensi Islam, Rabita Alam Islami, lalu ada Liga Arab, itu hanya seruan-seruan dan mereka justru di tengah peperangan yang terjadi sekarang malah mereka tidak melakukan pembelaan sekalipun dukungan. Jadi ini adalah momentum juga bagi Indonesia sebetulnya untuk mengambil ya peran dengan posisinya sebagai negara Islam terbesar di dunia untuk ya memimpin ya bagaimana ya proses perundingan dilakukan untuk perdamaian Timur Tengah. Itu yang sangat penting ke depan saya kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira mungkin nanti ada semacam pernyataan sikap dari pertemuan ini, mungkin atas nama Ijmi dan Kahmi. Tapi sebelum itu saya persilahkan Tribuners audiens untuk 1-2 orang lah sebelum jam 6 kita sudah mepet ini. Silahkan. Dan ditujukan kepada siapa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Nama dan dari mana? Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nur, asal Bima, cuman tinggal di Goa. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Konsentrasi pemikiran Islam. Izin bertanya Pak tentang dan juga menyampaikan sebuah unek-unek terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Perlu kita ketahui bahwasanya Iran dan Israel memiliki sama-sama masalah terhadap jadi
Iran dan Palestina itu memiliki sama-sama masalah terhadap Israel beserta para sekutunya, Pak. Lantas yang saya ingin tanyakan juga ini, Pak, ya, karena saya juga timbul keraguan, kecurigaan ya terhadap Iran, dan ini bukan, mohon maaf, saya bukan ingin memprovokasi atau bagaimana. Apakah tindakan yang dilakukan oleh agresi tindakan yang dilakukan oleh Ali Khomeini yang berada di Iran ini hanya untuk menghancurkan Israel dan Amerika serta ingin menyatukan umat Islam? Di balik itu kan kita tahu sejarahnya ya, bahwasanya Iran dan Irak antara Sunni dan Syiah itu sudah sering terjadi konflik, Pak, sejak abad 19, semasa Saddam Hussein pun hidup itu ya terjadinya konflik antara Iran dan Irak itu, Pak. Itu kan terjadinya itu gara-gara mazhab mereka itu Sunni dan Syiah gitu, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ini untuk menghilangkan keraguan saya, Pak, karena saya dari kemarin itu ragu juga ya sebenarnya. Oke, satu lagi. Sembari menunggu yang lain, mungkin saya kira lebih tepat Prof. Basri karena beliau adalah Muslim Sunni dan pernah hidup di Iran yang Muslim Syiah. Jadi beliau bisa merasakan pengalaman apakah betul-betul masyarakat dan pemerintah Iran itu berjuang untuk masyarakat Syiah dan bukan untuk masyarakat Muslim sedunia. Silahkan, Prof. Saya ingin mengulangi lagi ya bahwa menurut pengetahuan saya Iran itu sangat Islami, sangat Islami, konstitusinya segala macam praktek keagamannya juga sama dengan kita. Karena itu saya agak heran ketika saya balik dari Iran itu banyak yang datang ke saya minta saya bikin testimoni untuk membuka konten negatif tentang Syiah ya. Tapi saya tidak layani itu karena misi saya itu mempersatukan, bukan untuk memecah. Saya katakan pada mereka bahwa saya hidup di Iran 3 tahun dan saya sangat damai dengan mereka itu ya. Pembantu saya di Madinah itu Syiah ya. Kita kalau bulan puasa itu ada buka puasa bersama ya antar diplomat-diplomat dari negara Islam dengan diundang juga ulama-ulama besar dari Iran dan kita sepakat itu jadi imam masjid di sholat itu maghrib mereka baca aja bagus ya. Tidak ada bedanya. Jadi sangat kita tidak ada memang ada praktek-praktek ritual yang kadang berbeda ya. Tapi saya kira yang kembali ke hati itulah. Biasanya takbirnya dia tidak tetap lurus tangannya itu ada ya. Dhuhr asar selalu digabung itu saya tanya tapi ada alasan-alasan juga mereka kenapa selalu digabung itu luasa katanya dia kita hidup ini di dunia ini seperti darurat ya tanya alasannya kalau kita misalnya selesai dari kantor itu pulang ke rumah kita baru salat zuhur saja, belum tentu kita sampai sampai di rumah itu sudah lewat waktunya. Jadi alasan-alasan itu ya mereka gabung aja, kasar ya, jamak kasar, jamak ya. Jadi bilang rukun Islamnya itu 3 kali salat wajibnya itu tidak, tetap 5 kali. Digabung aja
karena alasan-alasan teknis itu saya adukan. Jadi Islam Sunni itu bersatulah ya. Tidak usah kita saling mencari apa kelemahan masing-masing. Saya kira begitu ya. Saya kira untuk mengakhiri diskusi publik kita hari ini, mungkin ada semacam pernyataan sikap dari Ijmi dan Kahmi yang mungkin ya atau mungkin bisa juga diusulkan ke kedutaan atau bagaimana sikap Muslim ya Kemenlo, semacam usulan lah kepada mereka. Makasih. Baik, makasih. Terima kasih semua narasumber dan para tribuners yang sudah menjadi penonton ini. Diskusi ini menarik sekali. Sayangnya karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, satu hal yang mungkin saya beri catatan umum saja, bahwa yang pertama dari diskusi ini menunjukkan bahwa pandangan dunia Islam terhadap konflik Iran-Israel itu sangat beragam. Tergantung pada posisi politik. Ya, tergantung pada posisi politik dan kepentingan masing-masing negara. Itu yang kita rasakan. Meski umumnya saya kira hampir seluruh umat Islam, kalau tidak boleh disebut semuanya, mendukung perjuangan Palestina. Tapi respon negara-negara Islam itu berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa dunia Islam belum sepenuhnya bersatu dalam menyikapi konflik ini. Karena itu saya sangat tertegun mendengarkan ajakan Prof. Basri tadi, bahwa bahkan Sunni pun ayo bersatu untuk memberi dukungan yang luar biasa terhadap perjuangan Iran dan Israel ini. Nah, tentu pemerintah juga, ya termasuk pemerintah Indonesia kita khususnya, ya perlu mengambil peran-peran dalam membangun dialog dan solidaritas yang lebih kuat untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Inilah tempat yang terbaik bagi Indonesia untuk mengambil peran-peran penting, untuk mengambil peran menjadi tokoh internasional ya, untuk mendamaikan situasi-situasi perang ini, dan tentu saja dengan niat terutama bahwa ini untuk kemaslahatan umat yang lebih baik ke depan. Hentikan perang dan lanjutkan perdamaian untuk dunia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami. Ya, terima kasih. Saya kira sudah tadi diwakili Prof. Aris Munandar. Jadi persatuan oke. Kemudian yang kedua, peran strategis dari Republik Indonesia. Saya tambahkan satu, bagaimana mewujudkan ini rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Nah, saya kira itu tambahan saya saja. Terima kasih. Terakhir mungkin saya minta dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran satu kalimat untuk pertemuan ini. Silakan. Ya, kalimat. چیزی بگم؟ سلام علیکم. خیلی ممنونم. اجازه بدید که من با توجه به صدام از مترجم آقای امام استفاده کنم. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena suara saya juga sudah tidak terdengar keras lagi, ada masalah di tenggorokan. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa statement. از این نشست عالی خیلی تشکر میکنم از حضور فریختگان و روشنفکران و اساتید عزیز که از نظراتشون استفاده کردم از جناب آقای سفیر. Terima kasih juga saya sampaikan dari pihak Bapak Duta Besar kepada para penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, juga para peserta, para narasumber semuanya. در خصوص آخرین موضوعی که مطرح شد، یعنی آخرین مطلب مبنی بر بحث شیعه و سنی، لازمه که یه نکته رو اشاره کنم. Karena tadi pembahasannya terutama pertanyaan terakhir adalah menyangkut tentang sektarisme madhab Syiah dan Sunnah. Mungkin saya perlu menjelaskan beberapa hal. آقای سفیر خب در ایران بودن و میتونن این مطلب من رو تایید بکنن.
Bapak ya, yang mulia Prof. Hasanuddin Basril juga saat itu pernah beberapa tahun lamanya berada di Iran, dan ini mungkin bisa nanti dikonfirmasi kebenarannya. در کشور ما هیچ اختلافی بین شیعه و سنی وجود نداره. Di negara kita Republik Islam Iran tidak ada gesekan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. و در نظر و عمل ما همیشه شعار وحدت بین شیعه و سنی رو داشتیم. Dan di dalam pelaksanaan dan di dunia hidup berdampingan, moto yang kita selalu angkat adalah persatuan Syiah dan Sunnah. به نظر من این یک فتنه‌ای است که باید بیشتر بهش دقت بکنیم و از جانب اسرائیل داره مطرح میشه. Saya pikir ini adalah sebuah fitnah keji dan bahkan kita sampaikan sebagai hoax yang tentu saja diciptakan oleh musuh Islam, terutama Israel. اگر دقت کرده باشین اسرائیلیا در یک سال دو سال گذشته در مورد غزه هم همین رو گفتن و در مورد لبنان هم همین رو گفتن و با جدا کردن شیعیان اونها رو از جامعه اسلامی جدا کردن و اونها رو حذف کردن. Kalau kita juga mencermati beberapa tahun yang lalu juga persis fitnah seperti itu dilontarkan oleh Israel saat di Lebanon, kemudian di Gaza, bahwa mereka adalah ahlu sunnah misalnya, terus kemudian Syiah. Ada mereka menyediakan sekat-sekat bahwa ahlu sunnah dan Syiah itu berbeda. الان ایران بیش از 4 دهه است که داره به شدت از موضوع فلسطین و موضوع فلسطین حمایت میکنه. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Iran sejak awal revolusi Islam juga senantiasa menyuarakan dukungannya, tidak hanya menyuarakan namun mengamalkan dukungannya terhadap Palestina. در حالی که از لحاظ مذهبی ممکنه خیلی هم نزدیک نباشه. بعضی اونجا هستن سنی هستن، دینشون متفاوته، مسیحی هستن و حتی بعضی از یهودی‌ها. Dan kalau kita melihat bahwa Palestina adalah ahlu sunnah, juga ada orang Kristen di sana atau bahkan ada pemeluk agama Yahudi, tapi Iran tetap memberikan bantuan terhadap Palestina. Namun kita melihat Palestina bukan sebagai pandangan terhadap agama, namun kita memandangnya sebagai kemanusiaan, sama-sama umat manusia. Oleh karena itu kita selalu gigih menyuarakan suara-suara kemanusiaan dan pada akhirnya juga harus menanggung atau membayar harga dari sikap kita tersebut. در چند روز گذشته سازمان کنفرانس اسلامی نشستی رو در ترکیه استانبول ترکیه داشتن. Beberapa waktu yang lalu juga OKI menyelenggarakan konferensinya di Istanbul, Turki. الحمدلله نشست خوبی بود و حمایت خوبی از سوی جامعه اسلامی از ایران شد و اسرائیل و آمریکا محکوم شدند. Dan alhamdulillah konferensi tersebut menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Mayoritas negara-negara Islam memberikan dukungannya kepada Iran, kepada Palestina, dan juga mengecam apa yang telah dilakukan oleh Amerika dan Israel. ما نقش اندونزی رو و بقیه کشورهای بزرگ اسلامی رو در این زمینه کاملا مشاهده می‌کنیم. Dan kita telah menyaksikan peran-peran negara-negara Islam, terutama negara-negara besar seperti Indonesia dan yang lainnya. خواهان این هستیم که این حمایت‌ها ادامه داشته باشه تا رژیم صهیونیستی به سزای اعمال خودش برسه. Dan kita juga saat ini masih mengharapkan dukungan-dukungan dari negara-negara tersebut, negara-negara Islam, terutama juga negara Indonesia, supaya apa yang telah dilakukan oleh Israel mendapatkan balasannya yang setimpal. به خودش اجازه نده به هر کشوری، حالا از جمله ایران که کشورهای اسلامی یا کشورهای دیگه حمله بکنه و اونا رو مورد تجاوز قرار بده. Dan tidak membiarkan Amerika ataupun Israel berbuat semena-mena, berbuat sesuka hati mereka dalam rangka untuk mengagresi atau menyerang negara-negara, dalam hal ini adalah negara Islam, Iran, atau barangkali di lain waktu bisa melakukannya kepada negara-negara yang lainnya. اساتید محترم از جمله آقای یودی گریسناندی اشاره کردن که اسرائیل با این اقدام خودش خیلی از قوانین و حقوق بین الملل رو نقض کرد.
Saya juga sependapat tadi sebagai apa yang telah disampaikan oleh Prof. Yudi Krisnandi bahwa Amerika dan Israel telah melakukan pelanggaran hukum-hukum internasional. و حقوق بین الملل و بلکه بسیاری از اصول و قوانین بین الملل و حقوق بشر دوستانه رو نقض کردند. Tidak hanya melanggar hukum internasional, namun juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan. و ایران هم بر اساس حق قانونی خودش از خودش دفاع کرده و در واقع دفاع مشروع انجام داده. Dan Iran saat dilampaui atau saat diagresi tentunya memiliki hak juga untuk membela diri, dan hak ini juga adalah hak menjadi hak yang legal bagi Iran. میخوام اینجا به این موضوع اشاره بکنم که اگرچه ممکنه ایران مظلومانه مورد حمله قرار گرفته باشه. Dan ini saya sampaikan karena saat ini Iran lah yang menjadi korban, yang menjadi negara yang dizalimi dalam hal ini. اما هیچ وقت غزه مظلوم نبوده و لبنان مظلوم نبوده که مورد تهاجم اسرائیل قرار بگیره و با شدت و مقتدر جواب اسرائیل رو داده. Namun kita tidak seperti Gaza misalnya yang setiap hari diinjak-injak, yang tidak dapat membela diri. Namun kita dengan sekuat tenaga, jika orang lain menginjak kita, maka kita akan membela diri dan memberikan jawaban yang setimpal. و فکر می‌کنیم که بعد از آخرین واکنش ایران بعد از 12 روز به این جنبندی رسیدن که باید آتش بس کنن و این موضوع از طرف مقابل مطرح شد. Dan yang kita saksikan bersama adalah bahwa setelah reaksi Iran setelah 12 hari perang mendapatkan tawaran untuk gencatan senjata, dan itu bukan dari kita tapi dari lawan kita. و ما تا زمانی که طرف مقابل اقدامی نکنه و آتش بس رو نقض نکنه به تعهد خودمون پایبند هستیم. Dan kita apabila menyetujui sesuatu, maka kita akan konsisten dan kita akan setia untuk melakukan hal tersebut selama pihak lawan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan. خیلی ممنونم. Terima kasih banyak. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada terutama pemirsa Tribuners, juga kepada kedutaan Kemenlu, kepada ICMI, Masika, Profesor Dr. Basri Hasanuddin, Prof. Yudi, dan juga Dr. Adi Suryadi Chula atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.